Hai semuanya, selamat datang di channel IKLKS Kota Palembang. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan, sekarang itu lagi di masa pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia. Pastinya kalian libur juga ya kan di sekolah. Nah, jadi daripada kalian rebahan di rumah, mendingan kalian dengerin cerita dari Kak Dandi nih. Kalian mau tahu nggak ceritanya apa? Ceritanya itu tentang aktivis. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, akan lebih baik lagi kalau kita kenal satu sama lain. Oke, jadi kenalin dulu Kak ya. Nama aku Tesita Amelia, biasa dipanggil Rere juga. Aku dari angkatan 17 dan aku sekolah di SMK Negeri Palembang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting, karena tadi nggak terlalu penting. Nah, nggak penting gimana Ri? Oke, karena teman-teman di rumah juga harus tahu lah dengan Rere. Oke, pokoknya kalau mau tahu tinggal aja chat di WA atau IG gitu kan. Oh ya. Langsung aja ke Kak Dani sendiri. Gimana Kak? Langsung aja kenalin. Kenalin ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang di rumah ya, sebelumnya saya mengutip nih Re. Pernah ada yang bilang bahwasanya tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak jadian. Tak jadian maka tak menikah. Tak menikah maka tak punya anak. Maka ketika kita tidak punya anak, kita nggak bakalan punya keturunan. Artinya manusia itu musnah ya. Makanya salah satu solusi yang bisa kita tawarkan pada teman-teman adalah berkenalan ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Dandi Adi Nugraha. Biasanya saya dikenal oleh teman-teman ya, itu dipanggil dengan Dandi atau Dan. Dan itu merupakan singkatan dari nama saya pribadi, yaitu Dandi Adi Nugraha. Sekarang Dandi merupakan mahasiswa aktif di jurusan akuntansi, tepatnya di Politeknik Negeri Sriwijaya yang ada di Bukit. Dan mungkin cukup ya, mungkin nanti bisa kita sambil diskusi lagi apa yang pengen ditanyakan. Nah, itu dia perkenalan singkat dari Kak Dandi Adi Nugraha. Sekarang udah tahu kan nama panjangnya apa, dari jurusan apa, dan kuliahnya di mana. Nah, sekarang kan ngomong-ngomong nih Kak kan udah lama nih dari masuk atau jadi alumni IKLKS Kota Palembang. Pasti banyak banget tuh pengalaman-pengalamannya. Bisa dong ceritain ke kita pengalaman apa aja yang Kak dapat dari IKLKS Kota Palembang, ataupun Kakak pernah ikut juga yang provinsi kan? Nah, jadi dong provinsi ya? Mungkin Kak. Kalau pengalaman ini LKS dulu atau pengalaman organisasi? LKS dulu. LKS dulu. Kalau LKS apa ya? Pengalaman LKS sih kakak ikut itu di kelas 1 SMA. Itu di mana ya? Kelas 1 kelas 1 madrasah. Ketika itu kakak masih ikut OSIS, cuma ikut OSIS, terus ikut digabung di LKS. Nah, sebenarnya gara-gara ikut LKS sih jadi kakak senang dengan dunia organisasi, makanya sampai sekarang seperti itu. Kalau pengalaman di LKS banyak sih, kalau pengalaman tergantung kita spesifikasinya, pengalaman percintaan misalnya, atau pengalaman dalam ngatur acara, atau pengalaman hal-hal yang lain. Nah, itu kan tergantung tuh. Jadi kita mau nanya apa misalnya pengalamannya. Nah, tadi kan Kakak udah cerita pengalaman Kakak yang tentang IKLKS Kota Palembang. Ya, untuk yang provinsi gimana Kak? Oh, kalau provinsi ya? Sebenarnya kalau provinsi kakak bukan kader yang benar-benar dikader di provinsi. Karena memang saat itu kalau di angkatan kakak pribadi, kakak kan angkatan 15 nih, Kota Palembang. Kemarin kami dapat jatahnya tuh di angkatan 23. Nah, saat angkatan 23 itu kakak lagi masa-masanya jadi ketua OSIS di Mandua. Jadi saat itu tuh benar-benar sibuk di dunia sekolah sih. Bertabrak ya, jadi bertabrakan dengan kegiatan di LKS provinsi. Akhirnya ya itu tadi, nggak bisa ikut seleksi. Nah, tapi iri sih sebenarnya, iri dengan kawan-kawan yang sudah ikut provinsi. Mereka sudah dapat ilmu yang lebih baik ya dari kita kan. Dan kita cuma dapat cerita. Jadi ketika itu kakak iri tuh. Akhirnya kakak ikut tes sebenarnya di angkatan 24. Tapi nggak dibolehin. Karena jatahnya kan untuk angkatan selanjutnya. Angkatan siapa? Bukan angkatan Rere ya. Pokoknya itu angkatan selanjutnya. Jadi kakak alhamdulillah kakak jadi panitianya saat itu. Jadi sebenarnya lebih enak jadi panitianya sih. Jadi kakak bisa dapat materi sekaligus ngatur acaranya seperti itu. Tapi yang nggak enak cuman pengalaman jadi pesertanya yang kakak nggak bisa dapat. Mungkin itu sih kalau provinsi. Kakak kenal orang provinsi tapi kakak bukan benar-benar dikader di provinsi seperti itu. Kalau dari situ Rere semakin jadi kepo nih Kak sama Kakak gimana. Nah, selain dari LKS sendiri, Kakak ada organisasi lain nggak yang Kakak ikuti di kampus atau di lingkungan masyarakat begitu? Oh, itu banyak sih. Kalau
organisasi ya, organisasi itu kakak ikut sejak kakak lahir itu di organisasi keluarga Rumadi. Itu yang pertama kali organisasi ya. Tapi kalau informalnya benar, kalau formalnya benar ya, kalau memang formalnya kakak mulai aktif itu semenjak di SMA yang kakak sebutkan tadi. Awalnya kakak itu cuma ikut OSIS, sebenarnya kakak cuma ikut OSIS. Nah ketika ikut OSIS kakak ikut LKS tuh. Nah semenjak itu kakak mulai mengembangkan diri kakak, karena memang di MAN 2 itu ketika kita masuk OSIS ya, itu nggak boleh ikut yang lain, nggak boleh ikut ekskul. Jadi prestasi kita benar-benar minim saat itu. Jadi kakak benar-benar keluar dari zona kakak yang cuma di sekolah. Akhirnya kakak ikut komunitas muda Sriwijaya, kakak juga ikut pelajar Islam Indonesia, dan masih banyak organisasi pelajar lainnya yang kakak ikuti saat itu. Bahkan gara-gara itu juga kakak jadi tertarik ke dunia organisasi, bahkan sampai sekarang. Makanya sekarang kalau ditanya keaktifan, kemarin kakak kan mahasiswa nih. Kakak di kampus itu ikut kegiatan lembaga dakwah kampus Politeknik Indonesia itu LDK Karisma. Terus juga kakak gabung di badan eksekutif mahasiswa, kakak di bagian Kementerian Dalam Negerinya. Terus juga kalau di dunia eksternal ya, itu kakak juga sering tuh kumpul-kumpul dengan Aliansi BEM Sumatera Selatan, dengan kawan-kawan FKMPI ya, yang walau di pusat maupun di Sumatera, bahkan yang di tingkat sekolah, tingkat kampus pun kakak juga ikutin tuh perkembangannya. Jadi sebenarnya banyak sih. Kalau dinamika organisasi itu mungkin teman-teman di rumah juga punya pengalaman masing-masing, karena memang kita diciptakan kan merupakan makhluk sosial ya. Artinya ketika kita berinteraksi dengan kawan-kawan, ketika kita ingin berproses, ketika kita ingin berkembang, tentu kita harus membutuhkan orang-orang sekitar kita seperti itu. Nah mungkin itu wadah-wadahnya. Wah ternyata kakak ini orangnya aktif banget ya kak, sampai dibilang aktivis kampus juga. Oh ya mungkin lah ya. Nah kalau ngomongin tentang aktivis, itu kan singkatan atau kata pendeknya kan aktif. Ya? Nah kakak, Riri belum ngerti nih apa sih arti dari aktivis itu. Bisa dong kakak jelasin sama kita apa arti dari aktivis? Oke, aktivis ya, mungkin sebenarnya pertanyaan ini nih bakalan luas penjabaran. Kenapa kakak sampaikan ini luas? Karena teman-teman yang di rumah, teman-teman yang saat ini nonton ya, bahkan teman-teman yang ada di jalan, teman-teman yang saat ini sedang rebahan, itu punya persepsi masing-masing. Nah ini kakak bakalan bahas menurut versi kakak pribadi sih. Kalau menurut arti dari kakak ya, apa sih aktivis itu ya? Kembali lagi, kulun roksun rokyun ya, beda kepala beda cara pandang. Nah menurut pandangan kakak pribadi adalah aktivis itu kan benar kata Rere tadi, itu asalnya itu dari aktif. Maka ketika kita melakukan hal yang aktif, ketika kita melakukan hal yang bermanfaat untuk orang sekitar kita bisa disebut aktivis seperti itu. Jadi aktivis itu bukan cuma mereka yang mungkin orang-orang kebanyakan ya, taunya aktivis itu orang-orang yang di jalan, atau orang-orang yang misalnya orang-orang yang berprestasi misalnya di kampus, atau orang-orang yang peduli dengan lingkungan sekitar, misalnya sosial ya, itu bisa disebut sebagai aktivis sosial seperti itu. Atau misalnya aktivis dalam bidang apa, misalnya dia cuma bisa nulis dan segala macam, itu aktivis literasi. Jadi aktivis itu adalah mereka yang melakukan kebermanfaatan. Maka ketika kita melakukan kebermanfaatan, ketika kita bisa mengembangkan segala sumber daya yang kita miliki, baik itu sumber daya di sekitar kita maupun sumber daya manusia yang ada di sekitar kita, untuk kebermanfaatan orang banyak, itu bisa disebut sebagai aktivis. Seperti itu. Kalau menurut kakak sih, itu gambaran besar aktivis. Kita kan udah ngomongin yang mungkin itu positif ya kak ya. Nah sekarang kita beralih ke lingkup negatif. Kan banyak tuh dari stigma masyarakat yang bilangnya ada yang negatif ini. Nah respon kakak terhadap hal itu gimana kak? Kalau ditanya pandangan negatif dari masyarakat ya, artinya memang ini mungkin masalah ya dari teman-teman kita yang memang saat ini menggelar namanya itu sebagai aktivis. Ya itu tadi, sebenarnya ini nih persepsi yang bisa dikatakan umum lah di hadapan masyarakat. Karena memang kita nggak bisa menutup pandangan-pandangan apapun terhadap mereka tentang diri kita seperti itu. Balik lagi nih, kulun roksun rokyun ya, beda kepala beda cara pandang. Ya mereka ketika mereka mengatakan misalnya gaya aktivis kakak ya, gaya kakak kan memang aktivis dalam bentuk misalnya mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun segala hal yang berkaitan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat, aspirasi kawan-kawan kakak sebagai mahasiswa, itu ada yang salah ya, maka kakak sampaikan. Nah itu adalah bentuk dari aktivis kakak, ya kan, bentuk dari keaktifan kakak. Karena kakak memang mungkin bisa dikatakan kakak ini hobi nyari kesalahan ya, itu kan nggak bisa dipungkiri lah. Banyak kan kakak yang ngomong, ada kau itu cuma bisa cari masalah ya, cari masalah. Terus ngapung ngatasi masalah itu cuma harus aksi, tiba-tiba demo, tiba-tiba harus kasar, ngomong kasar. Kenapa nggak secara sopan?
secara kasarnya sih gini ya kawan-kawan di rumah ya, mungkin ini juga mewakili kawan-kawan kita yang sekarang aktivis kampus ya seperti itu ya. Kawan-kawan harus sadari bahwasanya aktivis itu memang sesuai dari persepsinya itu masing-masing. Ketika kawan-kawan menginginkan keaktifan kawan-kawan itu di bidang itu ya, maka kawan-kawan bisa dilakukan. Seperti kakak, misalnya kakak melakukan hal tersebut ya, karena kakak merasa ada yang dikecewakan, ada yang dirugikan, masyarakat dirugikan loh itu. Terus kawan-kawan kakak mahasiswa itu dirugikan, artinya kakak harus menyampaikan. Dan kawan-kawan kakak yang lain ya, yang mungkin mereka pengennya itu ungkapannya sopan ya kan. Sekarang gini, ketika kesalahan itu diungkapkannya itu dengan cara yang baik ya, ketika itu tidak bisa terketuk, maka kita harus ada cara lain. Nah, itu yang kakak ambil peran seperti itu. Maka ini sebagai bentuk bermanfaatan yang kakak lakukan untuk kawan-kawan kakak di sekitar kakak seperti itu. Jadi nggak bisa lah kawan-kawan misalnya menjadi aktivis, kawan-kawan takut misalnya pandangan negatif kawan-kawan, itu tenang saja bro ya, karena memang kakak kalau di kelas pun kakak misalnya sering dibilang bacot, ataupun misalnya di lingkungan masyarakat atau di lingkungan apapun itu sering tuh dibilang, dan sudah cukup, jadilah misalnya, jadilah. Nah itu hal-hal yang biasa lah. Yang paling penting kawan-kawan, ketika kawan-kawan memiliki kebermanfaatan, memiliki sesuatu yang menurut kawan-kawan itu bisa melakukan hal yang lebih untuk orang sekitar kawan-kawan, ya maka lakukan. Kawan-kawan jangan pernah peduli tuh dengan ungkapan negatif ataupun stigma negatif dari masyarakat. Intinya adalah ketika memang kawan-kawan menganggap itu benar ya, karena kakak memang orang akuntansi ya. Jadi kalau orang akuntansi itu kan memang yang baik itu adalah ketika labanya itu berada yang paling tinggi ya. Maka ketika kita melihat neraca ya, laba atau keuntungan yang bisa kita peroleh dari aksi kita itu ke dalam masyarakat itu lebih baik, ya maka akan kakak lakukan. Tetapi ketika kerugiannya itu lebih banyak, ya enggak kita lakukan seperti itu. Jadi tips juga buat kawan-kawan, ketika kawan-kawan mendapatkan pujian, ketika kawan-kawan mendapatkan harapan-harapan dari orang-orang sekitar kawan-kawan, itu bisa menjadi motivasi buat kawan-kawan. Tetapi ketika memang kawan-kawan mendapatkan stigma negatif, ya itu jadikanlah sebagai introspeksi diri kawan-kawan. Ketika kawan-kawan itu memulai sesuatu seperti itu, jadi kawan-kawan bisa tuh memperbaikinya di kemudian hari ya. Jadi seperti ini, kakak juga teringat dengan ungkapan bahwasanya untuk tumbuh tuh ada dua cara loh. Yang pertama itu kita minum susu lalu tarik selimutmu, atau yang kedua diskusi lalu habiskan waktu malammu, seperti itu. Nah, yang kakak pengen lakukan adalah diskusi sampai habis waktu malammu untuk kawan-kawan, dan ketika diskusi itu akan kakak sampaikan ke masyarakat sekitar, seperti itu. Nah teman-teman, jadi benar banget apa pendapat dari Kak Dani tadi mengenai stigma negatif dari masyarakat itu sendiri. Nah Kak Reda jadi kepo lagi nih Kak, kakak tuh kenapa sih milih jadi aktivis? Boleh dijelasin ke kita semua gitu? Kenapa harus jadi aktivis ya? Sebenarnya seperti ini kawan-kawan ya, yang tadi saya ungkapkan juga kepada teman-teman, bahwasanya aktivis itu kan berasal dari kata aktif ya. Artinya di sini adalah keaktifan kita untuk bagaimana bermanfaat untuk orang sekitar kita, bagaimana kita bisa melakukan hal yang lebih dari kawan-kawan kita, seperti itu bisa kita sebut sebagai aktivis. Nah, kalau ditanya kenapa kakak aktif, misalnya aktivisnya ini kakak bingung sih aktivisnya itu di bidang apa, kakak lebih contohnya misalnya aktivis di bidang yang kakak sebutkan tadi, misalnya di aksi itu kan memang kawan-kawan mahasiswa tuh. Kakak juga aktif di LDK Karisma, artinya kakak bisa disebut juga aktivis dakwah. Ketika kakak juga sering tuh ikut misalnya ada bencana alam ataupun membantu kawan-kawan yang di jalanan, itu juga bisa disebut aktivis sosial, seperti itu. Nah, artinya apa? Kenapa kakak harus memilih jadi aktivis? Karena kakak ingin memiliki kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar kakak, seperti itu. Karena apa? Karena ketika manusia itu tidak bermanfaat, ya itu sama aja seperti kita itu istilah perahu ya. Istilah perahu itu kita cuma ada di dermaga, seperti itu. Kita nggak bisa berlayar, seperti itu. Kuncinya seperti ini kawan-kawan. Ketika perahu itu diciptakan, ya, perahu itu kan diciptakan untuk berlayar tuh, untuk mengarungi lautan, bukan hanya menunggu. Nah, itu yang kakak lakukan sebagai mahasiswa ataupun kakak sebagai manusia itu sendiri. Kenapa kakak jadi aktivis? Ya karena kakak ingin bermanfaat bagi orang sekitar kakak, dan insya Allah apapun yang kita lakukan, ya selama kita menginginkan hal yang lebih untuk masyarakat, ya itu bisa diterima oleh masyarakat, seperti itu. Gimana nih Kak ya, Reda tuh jadi termotivasi pengen jadi kayak kakak, bukan seperti Reda pengen jadi aktivis juga nih.
Nah, tapi Rere tuh masih SMK, apa bisa nih jadi aktivis juga kayak kakak? Secara kan kakak sekarang jadi mahasiswa gitu kan, anak kampus, sedangkan Rere masih SMK. Masih SMA ya? Bisa gitu. Oh, kalau memang teman-teman ya, mungkin Rere pengen jadi aktivis ataupun kawan-kawan yang pengen jadi aktivis, kawan-kawan bisa tuh sesuaikan dengan passion kawan-kawan masing-masing. Tergantung dari apa sih keahlian kawan-kawan, apa sih yang bisa kawan-kawan lakukan untuk kebermanfaatan orang-orang sekitar kawan-kawan. Nah, jadi ketika kawan-kawan sekarang nih, mungkin misalnya kayak Rere nih, Rere bisa dikatakan sebagai aktivis. Rere yang saat ini mungkin aktif ya, misalnya di LKS itu bisa dikatakan aktivis, yaitu aktivis pelajar, misalnya untuk mengajak kawan-kawan belajar apa sih itu kepemimpinan, seperti itu bisa disebut sebagai aktivis. Rere juga punya akun YouTube ya misalnya, itu buat tutorial ya kalau kakak lihat. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai aktivis. Karena apa? Karena ketika video itu dimanfaatkan oleh orang banyak, ketika video itu bermanfaat oleh orang-orang sekitar kita yang menonton ya, itu bisa dikatakan sebagai aktivis. Maka ketika kawan-kawan passion kawan-kawan misalnya cuman nulis ya atau berdiskusi, ya kawan-kawan bisa jadi aktivis diskusi seperti itu, atau aktivis literasi ya bahasanya. Atau ketika kawan-kawan passionnya itu misalnya kawan-kawan itu iba, misalnya ketika melihat ada yang kesulitan, ketika orang-orang sekitar kawan-kawan itu ada yang membutuhkan, kawan-kawan mencari donasi dan bantuan-bantuan, kawan-kawan bisa dikatakan sebagai aktivis sosial seperti itu. Ataupun aktivis lainnya, ada aktivis wanita tuh, ya kan? Ada aktivis-aktivis lain. Nah, itu bisa kawan-kawan sesuaikan dengan passion kawan-kawan. Artinya apa? Artinya adalah ketika kawan-kawan ingin mengazamkan diri kawan-kawan untuk menjadi aktivis, ya kawan-kawan harus aktif seperti itu. Kawan-kawan harus aktif untuk menebarkan kebermanfaatan. Kawan-kawan harus aktif untuk selalu memberikan ide-ide, untuk selalu berpandangan ke depan. Agar apa? Agar apapun yang kawan-kawan lakukan itu bermanfaat bagi orang-orang sekitar kawan-kawan. Seperti itu sih. Jadi semua orang bisa lah jadi aktivis. Bahkan orang-orang di jalan pun itu bisa jadi aktivis. Ketika mereka buang sampah pun dia bisa disebut sebagai aktivis kebersihan kan seperti itu. Nih Kak Rere ada pertanyaan, tapi mohon maaf ya Kak, mungkin agak menyinggung perasaan kakak ya. Waduh, pertanyaan kan? boleh? Gak apa kan? Ya nggak apa. Nah, jadi pertanyaannya itu gimana ya Kak? Kakak tuh ikut aktivis apa cuma pengen tenar aja? Karena kan banyak tuh sekarang tren di mana orang ikut jadi aktivis cuma pengen untuk meningkatkan popularitasnya aja. Gimana tuh Kak? Kalau ditanya ya, pengen jadi terkenal atau enggak, ataupun kakak pengen bisa melakukan hal itu, pengen terkenal, artinya di sini kakak bukanlah orang yang terkenal seperti itu. Karena memang kalau kawan-kawan lihat juga, ya kakak nggak begitu dikenal lah oleh kawan-kawan, misalnya kawan-kawan mahasiswa atau kawan-kawan pelajar. Kakak nggak begitu terkenal. Orang-orang mahasiswa di Papua mungkin nggak kenal dengan kakak, atau kawan-kawan mahasiswa di mana kan, mahasiswa di Inggris nggak kenal dengan kakak. Artinya apa? Artinya di sini kita belum terkenal seperti itu kan. Tetapi kawan-kawan percayalah ya, ketika kawan-kawan ditanya misalnya apakah aktivis itu tuh melakukan kebermanfaatan itu tuh hanya untuk terkenal, itu tergantung dari niat kita kawan-kawan. Ketika kawan-kawan itu mengazamkan dari kawan-kawan, oh aku harus melakukan kebermanfaatan nih, ini harus kita post nih. Ketika kita post itu kita pengen dikenal oleh orang-orang sekitar kita. Nah, itu hal yang salah atau enggak? Bagi kakak itu enggak salah banget. Kenapa kakak enggak ngomong itu salah banget ya? Karena jujur kakak juga pengen seperti itu suatu. Kalau kakak katakan pencitraan itu butuh. Kenapa kakak katakan butuh? Karena seperti nih kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat ya, ketika kita melakukan suatu kebaikan itu ketika kita expose ataupun ketika kita terkenal. Arti terkenal di sini adalah kita dikenal oleh orang masyarakat luas ya. Ketika kita sudah dikenal oleh masyarakat luas, artinya orang menjadi percaya kepada kita. Dan ketika kita sudah dipercaya, kita sudah dimengerti oleh orang-orang sekitar kita ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya kita bakalan dipercaya oleh masyarakat sekeliling kita. Nah, itu yang kita sebut sebagai pencitraan yang baik seperti itu. Seperti kawan-kawan harus pahami ketika misalnya kami mahasiswa itu melakukan aksi mengenai suatu isu, baik itu isu yang ada di dalam daerah kami di Sumatera Selatan maupun itu isu di tingkat nasional. Kawan-kawan bayangin ketika aksi mahasiswa kemarin di tanggal 24 September itu nggak bakalan benar-benar booming ya. Orang-orang nggak bakalan tahu. Kita harus pahami sekarang nih bahwasanya masyarakat di Indonesia nih Re, itu terdiri dari beberapa golongan kawan-kawan. Ada mereka yang golongan pelajar tuh, ada mereka golongan mahasiswa, ada golongan seperti golongan buruh ataupun golongan kawan-kawan karyawan ataupun golongan para penguasa. Nah, artinya apa? Di sini lapisan masyarakat itu terbagi-bagi kawan-kawan. Nah, semua lapisan masyarakat itu mengetahui dan paham mengenai isu-isu yang terjadi. Nah, jadi ketika isu itu ada ya,
isu itu terkenal, isu itu booming, maka orang-orang yang mereka yang saat ini nggak mengetahui apa itu isunya, apa itu permasalahannya, mereka menjadi paham, mereka menjadi sadar seperti itu. Karena memang kita harus sadari bersama kawan-kawan, peran dari mahasiswa itu bukan hanya belajar, tapi peran mahasiswa itu ada 3. Yang pertama itu adalah peran agent of change, yang kedua itu adalah peran social control, yang ketiga adalah peran iron stock. Nah, kawan-kawan harus pahami bahwasanya mahasiswa memiliki ketiga peran itu. Maka ketika kawan-kawan mahasiswa itu melakukan aksinya, ketika bentuk protes mereka terhadap hal-hal yang merugikan masyarakat ataupun hal-hal yang merugikan mahasiswa pada saat itu, ya mereka tentu akan bergerak. Nah, jadi ketika kawan-kawan memang bisa mengatakan hal itu, itu tuh cuma pengen terkenal, itu tuh cuma pengen ini, ya itu terserah kawan-kawan. Karena memang sejatinya pencitraan itu tuh memang benar-benar dibutuhkan untuk kawan-kawan ya. Itu yang harus kawan-kawan pahami seperti itu, Rin. Ini Kak, kakak ada sedikit pesan dan kesan nggak untuk kita yang baru mau memulai jadi aktivis atau udah jadi aktivis gitu? Apa ada pesan dan kesan? Pesan ya? Oke. Mungkin ini juga pesan untuk Rere, untuk teman-teman LKS maupun teman-teman yang saat ini mungkin sedang nonton ya. Seperti yang saya katakan tadi kawan-kawan, bahwasanya nggak peduli lah apapun passion kawan-kawan ya, nggak peduli apapun bentuknya kawan-kawan sekarang. Apakah kawan-kawan hanya pelajar, kawan-kawan hanya di bangku SMA misalnya, ataupun di SMK, ataukah kawan-kawan itu hanya mahasiswa sekarang yang belum memulai sesuatu. Nah, itu nggak peduli kawan-kawan. Yang paling penting adalah ketika kawan-kawan itu ya selalu menebarkan kebermanfaatan, selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat ya, mengalami positif bagi lingkungan sekitar kawan-kawan. Nah, itu yang paling penting. Maka ketika kawan-kawan sudah mengetahui apa passion kawan-kawan, silakan kawan-kawan lakukan, silakan kawan-kawan gerakkan passion kawan-kawan itu menjadi sebuah kebermanfaatan, sebuah langkah baru bagi lingkungan sekitar kawan-kawan. Nah, kan jadi seperti itu. Seperti yang harus kita pahami ya, bahwasanya hanya 3 orang nih yang kenal dengan diri kita. Kamu, kau, dan dirimu. Artinya apa? Artinya cuma diri kita sendiri yang mengetahui dengan passion kita. Maka ketika kawan-kawan punya passion, ya kawan-kawan bisa lakukan itu. Kawan-kawan bisa manfaatkan itu untuk menjadi penebar kebaikan dari kawan-kawan itu sendiri. Seperti Buya Hamka juga pernah bilang, ya, jangan pernah takut jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjat lah yang bakalan jatuh. Jangan pernah takut gagal, ya kan? Karena orang-orang yang tidak akan pernah memulai, yang itu bakalan gagal. Tetapi kawan-kawan juga jangan pernah takut salah. Karena kawan-kawan percayalah, dengan satu kesalahan kawan-kawan sudah memiliki pengalaman untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Bahkan Bung Rocky Gerung pun pernah bilang tuh, ya kan, bahwasanya orang-orang yang aktif ya, orang-orang yang bisa disebut sebagai aktivis itu adalah orang-orang yang aktif, orang-orang yang selalu menebarkan kebermanfaatan itu berkelanjutan. Maka ketika kawan-kawan di rumah itu pasif ya, tidak melakukan apa-apa, maka kawan-kawan nggak bisa dong disebut sebagai aktivis. Artinya kawan-kawan itu disebut sebagai pasifis, seperti itu. Maka kawan-kawan, marilah kawan-kawan ya, untuk kawan-kawan Sumatera Selatan, bahkan pemuda di Indonesia, yuk sama-sama kita bergerak, yuk sama-sama kita bermanfaat, yuk sama-sama kita tebarkan positif untuk lingkungan sekitar kita, untuk melangkah ke depannya. Karena kita adalah pemuda masa depan itu. Mungkin hanya itu ya pesan-pesannya. Oke, jadi teman-teman, ini dia pembahasan kita kali ini tentang aktivis. Segitu aja videonya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk tentang aktivis kali ini. Bentar dulu nih, Ray. Mungkin kawan-kawan yang saat ini nonton, mereka juga punya nih pandangan ataupun jawaban-jawaban lain dari pertanyaan-pertanyaan kakak. Nah, jadi kawan-kawan silakan nih, boleh komentar ya di YouTube ini, atau ketika memang kawan-kawan ada yang pengen ditanyakan lebih lanjut, kawan-kawan boleh nih langsung saja WA. Jangan deh WA ya, Instagram aja. Silakan kawan-kawan Instagram itu di @dandi_nugraha_. Mungkin nanti ada di describe ya, apa namanya, deskripsi. Ya benar, deskripsi. Nah teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita kali ini mengenai aktivis. Semoga video ini bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita untuk kedepannya. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian suka. Jangan lupa kalian klik tombol like dan komen di bawah. Dan yang paling penting adalah subscribe. Oh, subscribe. Ya, subscribe dong. Oke, jadi see you.